Di hari pertama kuliah, biasanya ngapain aja? Mari kita bahas di video ini. Pertama, biasanya perkenalan. Apalagi kalau misalnya kamu mahasiswa baru, pasti dosen-dosen pengen kenalan ke kamu. Dan sebenarnya nggak harus mahasiswa baru sih. Kalau misalnya kamu mahasiswa yang baru pertama kali ketemu dosen itu di semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, kamu juga pasti akan disuruh perkenalan. Nah, di perkenalan ini teman-teman, biasanya ada beberapa hal yang perlu kalian kenalkan. Kalau misalnya nggak diminta kenalinnya apa aja, kamu bisa cukup sebutin nama lengkap, nama panggilan, dan asal daerah kamu dari mana. Kenapa? Karena biasanya kuliah itu mahasiswanya dari berbagai macam asal daerah, jadi menarik aja sih untuk mengenalkan kamu asal dari mana. Terus biasanya ada satu pertanyaan atau biasanya disuruh untuk langsung disebutkan dalam perkenalan, yaitu alasan kenapa kamu milih jurusan ini. So, karena kamu udah mahasiswa, jadi please untuk jawab alasan kenapa kamu milih jurusan itu jangan karena disuruh orang tua, karena nggak ada pilihan lain, karena ini pilihan terakhir dan lain-lain, tapi jawablah karena itu bisa mendukung minat bakat kamu, itu bisa menjadi jembatan buat kamu sampai ke mimpi kamu, atau kamu memang tertarik untuk mendalami bidang ini, dan lain-lain. Jadi gunakan jawaban yang baik gitu ya, jawaban yang diplomatis gitu untuk penjelasan alasan kenapa kamu milih jurusan itu. Terus yang kedua, kontrak belajar. Apa sih kontrak belajar? Jadi sederhananya teman-teman, di hari pertama kuliah, kalian akan membahas tentang perencanaan proses belajar mata kuliah ini. Jadi akan dijelaskan sama dosen secara umum mata kuliah kalian ini membahas apa. Terus di setiap minggunya, pertemuan pertama, kedua, ketiga kalian akan membahas apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara pengambilan nilainya. Contohnya misalnya mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, di awal perkuliahan, hari pertama, dosen akan menjelaskan secara umum di pengantar ekonomi ini selama 1 semester kalian akan belajar tentang apa aja. Terus nanti dijelasin nih, minggu pertama kalian akan belajar apa. Misalnya kalian akan belajar dulu tuh soal sejarahnya gitu. Terus di minggu kedua kalian akan belajar tentang teori-teorinya, tokoh-tokohnya. Terus di minggu ketiga akan belajar tentang mikroekonomi misalnya. Minggu keempat akan belajar makroekonomi misalnya gitu. Jadi setiap minggunya itu kalian udah punya gambaran di hari pertama perkuliahan. Terus juga soal nilai itu pastiin kayak berapa sih nilai yang harus kalian, minimal nilai yang harus kalian capai setiap pengambilan nilai. Misalnya ujian UAS kalian minimal 80 kalau misalnya kalian mau nilai A gitu. Terus berapa batas maksimal untuk absensi. Jadi kalau misalnya kalian kuliah itu ada kuota absen gitu guys. Ada kuota kalian nggak perlu masuk kelas. Nah, kalian tanyalah berapa kuotanya supaya kalian tidak supaya itu tidak mengganggu nilai kalian dan kalian tetap bisa dapat nilai A. Oke? Dan yang terakhir, biasanya dosen juga akan membahas tentang topik general dari mata kuliah ini. Jadi biasanya kalau misalnya masih ada waktu, dosen itu akan nanya nih, misalnya kalian mata kuliah pengantar ekonomi ya, jadi dosen akan lempar-lempar pertanyaan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kalian. Misalnya, kalian di mata kuliah pengantar ekonomi, dosen bisa aja nih kayak nanya, saat ini kan bahan pokok lagi naik banget ya, kira-kira apa sih yang menjadi alasannya dan bisa jawab nggak? Gitu. Kayak gitu. Atau misalnya, apa nih teori atau konsep ekonomi yang pernah kalian dengar pas SMA gitu. Jadi teman-teman yang harus kalian ketahui adalah masa kuliah itu penuh dengan diskusi, penuh dengan pertanyaan, dilempar pertanyaan, kemudian dijawab, kemudian didebatkan, kemudian didiskusikan, kemudian dibahas gitu, dianalisis kayak gitu. Jadi harus pastiin ketika masuk kelas kalian itu minimal udah punya ilmunya dikit lah gitu, udah baca-baca, udah tahu tentang perkembangan tentang mata kuliah ini akhir-akhir ini seperti apa aja isu yang lagi dibahas, topik yang lagi hangat dibahas tentang mata kuliah ini, biar nanti kalau di kelas tiba-tiba ditanya itu kalian bisa paling nggak berpendapat gitu, memberi opini dan merecall memori-memori dan pengetahuan kalian. Oke, so itulah yang mungkin akan dibahas dari pertama, jadi persiapkan ya.